feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Pambudi dari Rombel Akuntansi A 2019 dengan NIM 7211419166. Ingin mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bab 3, yaitu tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Apa itu perdagangan elektronik atau e-commerce? Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser web. E-commerce di luar batas perusahaan itu ada business to customer atau B2C. Ini mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Kemudian ada business to business atau B2B. Ini mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Selanjutnya ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Ada 3 manfaat utama. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kemudian ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang ketiga, ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya ada kendala-kendala e-commerce. Ada 3 kendala. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Kemudian ada ruang lingkup e-commerce. Ruang lingkup e-commerce ini bersifat dinamis dan ruang lingkupnya berpengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Kemudian ada jalur menuju e-commerce. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence, sehingga perusahaan tersebut akan memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Apa itu inteligensi bisnis atau business intelligence? Inteligensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Ada basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi di lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya LexisNexis atau www.lexisnexis.com. Ini memberikan informasi tentang hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Kemudian ada mesin pencari. Mesin pencari adalah sebuah program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Kemudian ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional atau interorganisational system atau disebut IOS adalah strategi di mana unsur-unsur yang dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange. Masih membahas sistem interorganisasional, perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan suatu sistem interorganisasional, sehingga semua perusahaan dapat bekerja sama sebagai satu unit terkoordinasi untuk meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Lalu perusahaan yang berpartisipasi tersebut disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, atau aliansi bisnis. Selanjutnya ada manfaat iOS. Yang pertama, efisiensi korporatif. Ini terdiri dari efisiensi internal yang terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri. Kemudian ada efisiensi interorganisasional. Ini meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Lalu, manfaat yang kedua adalah kekuatan penawaran. Adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar, yaitu yang pertama, fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengembalian. Yang ketiga, meningkatkan biaya perbedaan. Lalu ada
EDI. EDI ini terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Transmisi ini memungkinkan data dipindahkan dan diterima tanpa harus mengetik ulang. Lalu ada extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dan dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Lalu kita akan membahas tentang sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika suatu perusahaan telah memutuskan untuk menggunakan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukannya dalam cara proaktif atau reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, dan para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif. Lalu ada pengaruh penerapan. 4 langkah yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif, yaitu ada yang pertama tekanan kompetitif, kemudian yang kedua penggunaan kekuasaan, kemudian yang ketiga ada kebutuhan internal, dan yang terakhir yang keempat ada dukungan manajemen puncak. Lalu manfaat-manfaat tidak langsung dari iOS. Manfaat langsung dari iOS ini yang pertama mengurangi kesalahan, kemudian yang kedua menurunkan biaya, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian ada manfaat tidak langsung dari iOS. Yang pertama meningkatkan kemampuan untuk bersaing, kemudian memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya ada strategi B2C untuk e-commerce. Ada produk-produk digital. Dunia hiburan telah menjadi salah satu produk awal yang mengambil manfaat dari internet. Lagu, album, film, dan produk-produk serupa dapat dibeli dari situs-situs web. Kemudian ada produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikirimkan melalui web. Sebagai gantinya harus dikirimkan kepada pelanggan. Nah, mengirimkannya itu melalui pengiriman surat atau barang swasta seperti FedEx dan UPS. Kemudian ada penjualan maya versus campuran. Penjualan maya ini adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Kemudian penjualan campuran ini terjadi ketika perusahaan memiliki tempat penjualan secara fisik dan situs web, di mana pelanggan dapat membeli produk. Selanjutnya ada pemerintahan elektronik. Pemerintahan juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Contohnya, Pau County ini menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi bangunan pada tahun 2005. Selanjutnya ada perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Selanjutnya juga ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Lalu kita akan membahas menggunakan internet. Awal mula dari internet itu adalah ARPANET yang menunjukkan bahwa permintaan dan penerimaan data oleh seseorang melalui suatu jaringan yang kompleks yang melibatkan banyak komputer dan koneksi jaringan adalah suatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Lalu kita akan membahas tentang cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace ini menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Ini setelah itu berarti dunia internet dan World Wide Web. Lalu istilah superhighway informasi ini digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses satu jumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern. Selanjutnya ada standar internet. Kemudian ada aplikasi bisnis internet. Ada e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit harus memesan persediaan supaya kebutuhan medis yang dibutuhkan para pasien ini tersedia. Rumah sakit telah melakukan sebagian besar pembelian mereka secara online. Selanjutnya ada aplikasi retail. Kemudian ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser Anda dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Dan yang selanjutnya ada di bawahnya, teman-teman. Kemudian ada dampak internet pada bisnis di masa yang akan datang. Akan banyak perusahaan yang akan menggunakan e-commerce karena banyak memberi keuntungan. Kemudian akan memungkinkan para pelanggan untuk dapat melakukan pembelian hanya dari telepon mereka. Kemudian akan banyak pebisnis yang akan menggunakan e-commerce.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.